Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Jonathan Tanujaya dengan NPM 1908101162. Saya dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas statistika komputasi, di mana tugasnya adalah untuk mencari data dan mengolah data tersebut untuk mencari nilai rata-rata, nilai median, rata-rata terpotong, rata-rata terbobot, median berbobot, robust, dan outlier. Jadi pertama-tama kita cari dulu data kita yang akan kita olah. Jadi saya akan cari datanya dengan Google Trend. Jadi kita cari data kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mendapatkan grafik seperti ini yang menunjukkan data-data kita. Jadi saya mengambil datanya dari Google Trend dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Setelah kita mendapatkan data ini, dapat kita download dengan format Excel. Setelah itu kita taruh file data kita ini dalam suatu folder. Jadi sudah saya siapkan foldernya. Saya namakan Ekonomi Indonesia. Dan kita buat codingan kita ke dalam folder ini juga. Jadi untuk codingannya pertama-tama kita buka Jupyter Notebook. Kita buka Jupyter Notebook kita dan menghasilkan tampilan seperti ini. Setelah itu kita cari folder data kita tersebut. Di foldernya saya simpan di dokumen dengan folder statistika komputasi, tugas, dan ini codingan kita. Tunggu sebentar. Jadi seperti ini codingan yang sudah saya selesai kerjakan. Jadi ini adalah tugas statistika komputasi. Dengan data yang ada akan kita olah untuk menghasilkan nilai yang akan kita cari. Jadi pertama-tama yang harus kita siapkan adalah library yang dibutuhkan untuk fungsi-fungsi yang ada di sini. Pertama-tama kita masukkan import library-nya, setelah itu kita run. Tunggu sampai selesai. Masih loading, kita ke selanjutnya aja dulu. Jadi selanjutnya setelah kita mengimport library yang kita butuhkan, kita tentukan untuk data kita tadi. Jadi di sini saya memberikan nama konstantanya Ekonomi Indonesia dan ini adalah alamat data kita. Setelah itu ini adalah untuk membaca data CSV kita. Setelah itu kita juga akan menentukan, kita run lagi. Sebentar ya. Masih buffering. Sudah. Jadi setelah kita nge-run 2 ini, setelah itu kita akan mencoba menampilkan data kita yang ada di Excel tersebut dengan seperti ini. Kita coba tampilkan data kita, dan data kita akan ditampilkan seperti ini. Dia ada bulan, pembangunan ekonomi, dan resesi. Setelah kita menampilkan data kita akan menghitung rata-rata. Jadi kita hitung rata-rata orang yang telah menelusuri resesi. Kita hitung rata-ratanya dan akan memunculkan rata-rata sebesar 13,403. Dan setelah itu kita hitung rata-rata terpotong dari banyak orang yang setelah menelusuri resesi dengan potongannya sebesar 10% dan menghasilkan 8,4.
Setelah itu kita akan menghitung median. Median dari orang-orang yang telah menelusuri kata kunci resesi ini. Kita run. Kita akan mendapatkan nilai mediannya adalah 4,5. Dan setelah itu kita akan menghitung rata-rata berbobot atau weighted mean dengan seperti ini, di mana bobotnya itu kita ambil dari pembangunan ekonomi dan akan menghasilkan nilai sebesar 16,01. Setelah itu kita akan mencari weighted median atau bisa juga disebut median berbobot, di mana kita sama saja menggunakan bobotnya adalah pembangunan ekonomi dan akan menghasilkan nilai sebesar 5,08. Setelah itu kita akan mencari dua hal lagi, yaitu robust dan outlier. Tapi sebelum kita masuk ke robust dan outlier, lebih dahulu kita harus mencari kuartil 1, kuartil 3, dan interkuartil. Jadi di sini kita tentukan codingannya dan rumus-rumusnya ini. Untuk kuartil 1, kuartil 3, dan interkuartil. Setelah itu kita print nilainya. Kita jalankan. Jadi kita mendapatkan nilai dari kuartil bawah atau kuartil 1,3, kuartil atas atau kuartil 3-nya 9, dan interkuartilnya kita dapatkan 6. Setelah itu kita akan menghitung robust dari data kita. Dalam robust di sini maksudnya adalah nilai-nilai yang tidak terlalu sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim. Maksudnya nilai ekstrim adalah nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah yang telah melewati hasil dari penghitungan rumus ini. Di mana ini adalah untuk data paling tingginya hasilnya harus lebih dari ini. Untuk nilai ekstrimnya yaitu kuartil 3 tambah 1,5 kali interkuartil. Jadi langsung saja kita jalankan. Jadi akan menghasilkan data seperti ini. Jadi data yang termasuk ke dalam robust adalah data yang bernilai benar, sedangkan data yang bernilai salah tidak termasuk dalam robust. Jadi data ke-40 sampai dengan data ke-48 dan 50 sampai dengan 51 tidak termasuk ke dalam robust. Coba kita cek datanya. Di datanya adalah seperti ini, 40 sampai dengan 48 dan 50 sampai dengan 51. Kenapa hal tersebut bisa demikian? Dikarenakan datanya dominan dengan angka yang kecil-kecil. Sehingga 53, 42, 34, 78, 44, 24, 22, 58, 24, 100 dan 44 termasuk ke dalam nilai ekstrim. Sedangkan untuk menghitung outlier, kita menggunakan rumus yang berkebalikan dengan cara menghitung robust, karena outlier sendiri adalah nilai ekstrim itu sendiri. Sehingga kita jalankan. Di data yang termasuk dalam outlier sudah pasti kebalikan dari data yang termasuk ke dalam robust. Sehingga yang termasuk ke dalam outlier adalah data ke-40 sampai dengan 48 dan data 50 serta 51. Karena data ini adalah data-data yang jarang ada di dalam data kita dan sangat tinggi daripada data-data yang dominan ini. Di sini saya menggunakan resesi. Jadi kita sudah mendapatkan semua fungsi-fungsi yang kita perlu cari. Jadi begitu saja hasil saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu.